Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank pada pertemuan ke-11 yang akan membahas mengenai lembaga wakaf. Wakaf secara etimologi ialah al-habd, yaitu menahan. Sementara secara epistemologi ialah penahanan hak milik atas materi benda al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya, al-manfa'ah. Sedangkan secara istilah dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk menguatkan ekonomi nasional melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena esensi wakaf ialah mempertahankan wujud aset atau aktiva untuk dikembangkan menjadi lebih produktif, sementara hasil pengembangan disalurkan sesuai keinginan wakif atau pewakaf atau orang yang mewakafkan untuk diberikan kepada mauquf alaih atau penerima wakaf, sehingga aset wakaf tetap utuh dan bahkan berkembang lebih besar dari sebelumnya. Setelah adanya proses pemisahan aset pribadi atau institusi menjadi aset wakaf, menurut Huda, jenis wakaf produktif seperti hal tersebut membuka peluang terciptanya investasi dalam pengelolaan aset wakaf di masa mendatang. Dalam konsep wakaf produktif, aset wakaf harus dikelola dalam bentuk unit-unit usaha atau bisnis tertentu, yang tentunya setelah melalui proses analisa studi kelayakan bisnis atau SKB yang diharapkan mampu memberikan keuntungan yang maksimal, baik untuk lembaga wakaf sebagai nadir, lebih-lebih untuk mauquf alaih atau penerima wakaf. Dari hasil pengelolaan aset wakaf, bila tidak dikelola dalam bentuk unit usaha atau bisnis dengan memasukkan manajemen modern, sangat mustahil aset wakaf bisa bertahan lama atau bahkan berkembang, karena biaya operasional akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan operasional, atau lebih sering dikenal dengan istilah BOPO. Maka lambat laun aset wakaf akan habis untuk membiayai beban operasional pengelolaan wakaf itu sendiri. Dengan demikian, konsep wakaf produktif sejalan dengan esensi wakaf itu sendiri, yaitu mempertahankan pokok aset dan memberikan manfaat dari pokok aset tersebut kepada mauquf alaih. Pada wakaf produktif, hasil pengelolaannya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk biaya perawatan atau pelestarian dari aset wakaf, dan sisanya dibagikan kepada mauquf alaih sebagai orang yang berhak menerima manfaat aset wakaf, sesuai keinginan wakif atau orang yang mewakafkan. Hasil pengelolaan dari wakaf produktif, baik yang digunakan untuk membiayai beban operasional ataupun disalurkan kepada penerima wakaf, atau bahkan dikembangkan menjadi aset wakaf yang baru, sebenarnya ialah proses pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, dapat mengacu pada kompilasi hukum Islam KHI, yaitu wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dari pengertian wakaf yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan barang yang telah dipisahkan dari kepemilikannya, baik dari individu maupun institusi, yang kemudian diserahkan kepemilikannya untuk kepentingan umum. Sehingga harta wakaf boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Namun, pokok dari harta tersebut tidak boleh terpakai atau habis untuk digunakan. Maka dari itu, agar pokok wakaf tidak terpakai habis, wakaf harus dijaga dan dikembangkan menjadi lebih produktif agar pokoknya tidak habis terpakai. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, belakangan ini wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pengelolaan wakaf yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen, di mana pengelolaan wakaf harus diperlakukan seperti pelakukan mengelola bisnis modern. Sehingga, wakaf bukan hanya menjadi harta yang dikelola untuk kepentingan nirlaba yang tidak mengejar keuntungan, akan tetapi wakaf harus berorientasi untuk bisnis oriented. Artinya adalah, wakaf di era modern ini harus diberlakukan seperti mengelola bisnis pada umumnya, di mana nazir sebagai pengelola wakaf harus memahami manajemen bisnis modern. Tanpa memahami ilmu bisnis modern, orientasi untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan wakaf akan sulit dicapai. Selain ilmu bisnis, lembaga pengelola wakaf juga harus memasukkan ilmu manajemen sebagai dasar tata kelola organisasinya. Sehingga, sebagai pengelola yang bertugas menjaga dan mengembangkan aset wakaf, bisa menjalankan hal tersebut dengan baik. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Rekan-rekan mahasiswa, wakaf telah menjadi salah satu instrumen fiskal Islam yang telah ada sejak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Dan wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam undang-undang, wakaf pada masa sekarang ini mengakomodir berbagai macam benda wakaf, termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat berbagai tentang wakaf uang, di mana dalam pasal 29 sampai pasal 31, wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah atau LKS yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat.
Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita coba berpikir sedikit komprehensif ya. Kita akan bicara tentang potensi wakaf uang yang saya pikir cukup luar biasa. Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, sertifikat dapat diberikan pada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit 1 juta rupiah dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya. Jadi bagi rekan-rekan yang tertarik melakukan wakaf dalam bentuk benda berupa uang, maka sekurang-kurangnya itu minimal itu adalah 1 juta rupiah dengan menyertakan asal-usul sumber dananya, berikut identitas lengkap tentang wakifnya atau orang yang mewakafkannya. Ini akan dituangkan dalam sebuah sertifikat wakaf uang. Coba rekan-rekan kita bayangkan. Kita hitung-hitung secara pragmatis. Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia, terutama di Indonesia, merupakan aset terbesar penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan, maka akan ada atau akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi, kita coba berasumsi, jika 20 juta umat Islam di Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai 100.000 setiap bulan, maka dana yang terkumpul adalah 24 triliun tiap tahun. Jika 50 juta orang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta orang muslim yang mewakafkan dananya sebesar 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar 100 miliar setiap bulannya dan 1,2 triliun per tahun. Potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan 500.000 hingga 10 juta, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf. Seperti kalau kita buatkan dalam bentuk tabel akan menjadi seperti ini rekan-rekan. Ini dibedakan berdasarkan tingkat penghasilannya. Bagi yang berpenghasilan 500.000, jumlah muslim itu diasumsikan 4 juta, besarnya wakaf per bulan adalah 5.000 rupiah, maka potensi wakaf uang per bulan ada 20 miliar. Potensi wakaf uang per tahun 240 miliar. Jika muslim dengan tingkat penghasilan 1-2 juta, jumlah muslimnya ada 3 juta, besarnya wakaf adalah 10.000 per bulan, maka akan terhimpun potensi wakaf uang tiap bulan adalah 30 miliar. Atau potensi wakaf uang per tahunnya mencapai 360 miliar. Jika umat muslim dengan penghasilan 2 juta sampai 5 juta itu ada 2 juta orang, besarnya wakaf tiap bulan itu ada 50.000, maka potensi wakaf uang per bulan akan diperoleh secara akumulatif mencapai 100 miliar per bulan. Dan potensi wakaf uang per tahun secara akumulatif akan mencapai 1,2 triliun. Dan jika muslim berpenghasilan di atas 5 juta, jumlahnya 1 juta orang, dengan besarnya nilai wakaf tiap bulannya adalah 100.000, maka potensi wakaf uang tiap bulan akan terakumulasi itu sebesar 100 miliar tiap bulan. Atau potensi wakaf uang per tahunnya itu mencapai 1,2 triliun. Sehingga kalau kita totalkan dana penghimpunan wakaf, potensi wakaf uang tiap tahun secara total
itu mencapai angka 1,3 triliun. Angka yang cukup luar biasa. Lembaga pengelolaan wakaf, ada Badan Wakaf Indonesia atau disingkat dengan BWI. Adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI memiliki tugas untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pengembangan infrastruktur publik. Tugas dan wewenang BWI. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberikan dana memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Peran wakaf pada pemberdayaan masyarakat. Dalam kehidupan kaum muslimin, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dalam berbagai ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menekankan betapa pentingnya keadilan, karena keadilan adalah salah satu media yang akan membimbing pada ketakwaan, seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ketakwaan akan membawa kepada kesejahteraan, terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 96. Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa kesesatan, tertuang dalam Quran surat Al-Qasas ayat 50, dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan. Inti sari ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran mengibaratkan panji-panji amanah, egaliter, prinsip emansipatoris, dan keadilan sosial. Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf, terutama yang memiliki basis organisasi ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu subsistem alternatif di masyarakat yang saling bahu-membantu dalam masyarakat yang saling membantu untuk masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Wakaf sebagai salah satu penata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalahnya sosial dan kemanusiaan sebagai pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Tertuang pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam pasal 34 dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduk negaranya. Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang pengembangan nasional yang berkesinambungan. Apabila negara masih belum mampu membiayai satu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan subsistem lain. Inilah yang menempatkan wakaf sebagai salah satu subsistem pendukung negara untuk memberikan jaminan sosial. Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial. Hal ini seiring dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta
benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakapan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nadir memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukannya. Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial, ataupun ekonomi. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengelolaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana bergulir. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, efek penggandaan ialah untuk mengukur sejauh mana dampak suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Suatu variabel ekonomi yang baik ialah yang memiliki efek penggandaan yang luas dalam perekonomian. Misalnya investasi, pajak, dan variabel ekonomi lainnya termasuk zakat, wakaf dalam sistem ekonomi Islam. Efek penggandaan yang baik ialah harus memiliki nilai lebih besar daripada satu. Sehingga apabila variabel tersebut berubah, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia hendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Mekanisme efek penggandaan wakaf dapat dijelaskan sebagai berikut. Dana wakaf uang yang dikelola oleh nadir untuk diinvestasikan memberikan hasil di mana 10% diberikan pada nadir. Sebagian biaya pengelolaan 90% hasilnya diberikan pada mauquf alaih. Hasil investasi dialokasikan untuk mauquf alaih dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non-ekonomi, seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan pada sektor ekonomi, yaitu dalam bentuk dana bergulir, bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan negara akan meningkatnya dana pembangunan. Peningkatan dana pembangunan ini akan memberikan lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif. Sementara hasil investasi wakaf uang ini dialokasikan untuk sektor non-ekonomi, baik untuk sektor sosial dan pendidikan, bersifat bantuan konsumtif kepada mauquf alaih. Bantuan konsumtif yang diberikan akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan bergeser permintaan agregat di dalam perekonomian. Kenaikan permintaan agregat ini direspon secara positif oleh responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal ini akan berdampak pada meningkatnya investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan mampu meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Semakin
meningkatnya penerimaan negara, maka akan semakin meningkat pula pembangunan negara. Hal ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif. Sehingga terlihat bahwa wakaf uang mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan wakif maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian. Berdasarkan mekanisme di atas, terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek penggandaan yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sepertinya pembahasan lembaga keuangan syariah non-bank pada pertemuan ke-11 saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.